Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, banyak umur, murah rezeki, dan tetap dalam keistiqomahan sampai husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi beberapa hal berkaitan dengan beberapa langkah kita untuk menjaga suara supaya tetap baik, tetap lembut, dan untuk mencegah jangan sampai suara kita menjadi serak. Yang pertama adalah dari segi pencegahan atau dari penjagaan. Ini sangat penting bagi kita untuk memperhatikan makanan dan minuman. Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang telah kami ciptakan. Jadi yang thayyibnya ini diperhatikan betul. Ya. Nah, terutama juga minuman, ya, minuman ini ada beberapa jenis minuman yang memang cukup mendukung, ya, ketika supaya suara kita itu menjadi tetap baik. Ya, salah satunya yang pertama adalah minum air putih, ya, air putih secukupnya, seperlunya, ya. Artinya diperbanyak untuk mengkonsumsi, meminum air putih. Nah, air putih yang bagaimana? Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Ya, yang sedang-sedang saja. Bisa juga yang hangat. Ini sangat bagus untuk suara. Masih berkaitan dengan air, yang kedua, air putihnya bisa kita tambahkan dengan garam. Ini untuk pencegahan, ya, supaya suara itu tidak terlalu banyak lendirnya, ya, di tenggorokan kita. Maka salah satu cara untuk menghilangkannya adalah dengan menggunakan air putih yang dimasukkan garam di situ, kemudian diaduk, dan air itu diminum, tapi jangan ditelan, ya. Itu untuk dikumur-kumur saja, ya, berkumur-kumur dengan air yang ada garamnya. Nah, bagus juga sambil kita berkumur-kumur, kemudian seperti kita bersuara, mengeluarkan suara oh. Nah, itu akan berpengaruh di sini. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin tinggal di pesisir, nah itu bagus, ya, sambil berkumur-kumur atau teriak menyelam di lautan, itu juga berpotensi untuk menghilangkan lendir-lendir yang ada di suara. Ada juga yang ketiga, minumannya adalah jahe. Jahe ini cukup bagus, ya. Ya, di samping kita, ya, air, kita letakkan, kita masukkan jahe di situ yang masih alami, bisa ditumbuk, kemudian kita aduk, ya, bisa ditambahkan dengan gula sedikit, ya. Ini insya Allah sangat bagus untuk suara. Kalaupun tidak ada yang masih fresh, bisa juga jahenya adalah jahe yang sudah ditumbuk, yang sudah dalam kemasan, itu juga tidak ada masalah. Ini untuk sebagai penjagaan. Adapun yang lainnya bisa dengan jeruk, ya, atau oren itu juga menurut saya pribadi itu juga adalah satu minuman yang cukup bagus, ya, untuk mempertahankan suara. Kemudian ada kondisi-kondisi, misalkan ketika suara kita itu sedang serak. Ketika suara sedang serak atau terhambat, ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebelum kita azan ataupun membaca Al-Quran? Nah, cara yang sering saya lakukan adalah melatih atau melafazkan huruf ha. Nah, ha ini adalah huruf yang memang ada dari tenggorokan dan sangat efektif untuk membersihkan tenggorokan itu sendiri. Bisa kita coba dengan melatih huruf ha-nya.
itu secara pasti dia akan menghilangkan lendir-lendir itu atau sumbatan-sumbatan dari suara itu. Kalau serak, keluarkan saja makhraj huruf ha, hi, hu, ah. Apalagi ya ha yang sukun, ini sangat membantu bagi saya pribadi di dalam kita mengumandangkan azan atau membaca Al-Quran. Insya Allah dengan begitu akan hilang ya serak-seraknya itu. Kemudian yang lainnya adalah ya kalau kita dalam kondisi kurang fit suaranya, maka ya betul-betul diperhatikan nada atau tangga nada suara kita. Ini juga sering bermasalah. Jangan dipaksakan ketika suaranya serak misalkan, jangan dipaksakan untuk suara tinggi. Nanti bisa putus di jalan ya suaranya, waktu azan ya bisa terputus itu. Ya, jadi sesuaikan dengan kemampuan kita. Ya. Oke, kalau di dalam latihan tidak ada masalah, kita naikkan suara setinggi mungkin itu di dalam latihan. Tapi ketika kita sudah berhadapan dengan mikrofon, maka jangan terbawa dengan keinginan kita untuk meninggikan suara, ya sementara suara kita kapasitasnya sampai di situ. Nah, jangan. Ya, jadi seperti itu. Ya, kemudian yang berikutnya, cara kita untuk menarik nafas ini berpengaruh ya. Jangan sampai dengan kita menarik nafas itu justru nanti membuat kita tersedak. Ini pengalaman pribadi ya. Bagaimana cara kita menarik nafas ya? Bagi sahabat-sahabat yang mungkin sudah belajar ya bisa tahu ya dua hal yang bisa kita gunakan untuk menarik nafas. Bisa melalui hidung, bisa melalui mulut. Ya, nah, banyak yang merekomendasikan melalui mulut. Ya, nah, tapi perlu hati-hati ketika menarik lewat mulut ini. Terkadang tadi, ya kalau misalkan ada lendir-lendirnya, bisa lebih mudah untuk tersedak. Nah, ketika dari situ terkadang ada orang yang tersedak, maka bagus kalau menurut saya itu kita menggunakan hidung ya. Kalau kita menarik nafas melalui hidung, ada prosesnya di situ, disaring dulu di hidung sehingga tidak langsung ke ke tenggorokan kita ya. Jadi caranya seperti itu, baru kita azan ya. Tariknya dengan pelan, dengan halus ya, baru kita kumandangkan azannya ya. Jadi seperti itu. Oke, baik, demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sekedar berbagi ya, yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, dilengkapi, bisa dimasukkan di kolom komentar. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.